Bayangkan, kamu menemani seseorang dari nol, berjuang bersama, hingga akhirnya ia sukses. Tapi ketika berada di puncak, justru kamu yang ditinggalkan, bahkan dikhianati. Luka itu begitu dalam hingga membuatmu menutup hati, tak ingin lagi mengenal cinta. Namun, bagaimana jika takdir justru mempertemukanmu dengan seseorang yang tulus, sabar, dan mampu menyembuhkan luka lama? Inilah kisah tentang cinta setelah pengkhianatan, cinta yang hadir saat semua harapan telah mati. Selamat datang di Gemitelling, mari kita mulai kisahnya. Alia sudah 5 tahun menjalin hubungan dengan Raka. Sejak awal, ia selalu ada di sisi Raka, bahkan ketika pria itu masih merintis dari nol. Mereka berbagi mimpi, kesulitan, dan harapan. Alia percaya, suatu saat kerja keras mereka akan membuahkan hasil, dan kebahagiaan akan datang menghampiri. Ketika akhirnya Raka berhasil, Alia merasa semua perjuangan mereka terbayar. Perusahaan kecil yang dulu hanya impian kini berkembang pesat. Kehidupan mereka perlahan membaik, dan Alia merasa bahagia karena usahanya tidak sia-sia. Ia yakin cinta mereka semakin kuat. Namun seiring waktu, Raka berubah. Kesibukan dan dunia barunya membuatnya semakin jauh dari Alia. Perhatian yang dulu selalu ia berikan perlahan menghilang, digantikan oleh sikap dingin yang membuat Alia merasa asing. Kecurigaan Alia terjawab saat ia mengetahui bahwa Raka berselingkuh dengan wanita lain. Wanita itu glamor, anggun, dan sesuai dengan citra baru Raka sebagai pengusaha sukses. Alia merasa seluruh dunianya runtuh seketika. Ia tidak pernah menyangka, pria yang ia temani dari nol justru meninggalkannya di puncak kesuksesan. Segala pengorbanan dan kesetiaan Alia seolah tidak ada artinya. Hatinya hancur berkeping-keping. Dengan perasaan terluka yang mendalam, Alia memutuskan hubungan itu. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi membuka hati kepada laki-laki manapun. Hari-hari Alia setelah putus terasa hampa. Ia menjalani rutinitas hanya dengan tubuh, sementara hatinya kosong. Luka itu terlalu dalam, membuatnya sulit mempercayai siapapun. Setiap kali ada teman yang mencoba mengenalkannya dengan laki-laki baru, Alia langsung menolak. Ia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Baginya, semua laki-laki sama, hanya akan meninggalkan luka. Teman-temannya berusaha menyemangatinya, mengatakan bahwa tidak semua pria seperti Raka. Namun Alia terlalu terluka untuk percaya. Kata-kata itu hanya terdengar seperti hiburan semu baginya. Alia kemudian memilih fokus bekerja. Ia hidup sederhana, jauh dari gemerlap, karena baginya ketenangan lebih penting daripada cinta. Namun di balik kesibukan itu, ia masih sering menangis diam-diam di malam hari. Ingatan tentang pengkhianatan Raka masih menghantui. Wajahnya yang bahagia bersama wanita lain membuat dada Alia terasa sesak. Ia merasa dirinya bodoh karena sudah memberikan segalanya. Trauma itu membuat Alia semakin menutup diri. Ia yakin, lebih baik hidup sendiri daripada disakiti lagi. Suatu hari, Alia mengalami masalah kecil di kantor. File penting yang harus dipresentasikan mendadak hilang dari komputernya. Panik, ia hampir menangis ketika seorang rekan baru bernama Arga membantunya. Dengan tenang, Arga menemukan solusi dan menyelamatkan situasi. Sejak hari itu, Arga mulai mendekat, bukan dengan cara agresif, melainkan dengan perhatian sederhana, menawarkan bantuan, menanyakan kabar, atau sekadar mengajak makan siang. Sikapnya tulus dan apa adanya. Namun, Alia menanggapinya dengan dingin. Setiap perhatian Arga selalu ia balas dengan tatapan ketus dan kata-kata singkat. Ia takut jika terlalu dekat, ia akan kembali disakiti. Arga tidak menyerah. Ia selalu punya cara untuk tetap hadir. Kadang ia hanya tersenyum meski ditolak, kadang ia sekadar mengirim pesan singkat tanpa menuntut balasan. Semakin ditolak, semakin ia berusaha. Sikap Arga membuat Alia bingung. Di satu sisi, ia merasa terganggu karena laki-laki itu terus mendekat. Namun di sisi lain, ada rasa hangat yang pelan-pelan muncul. Meski begitu, Alia tetap bersikeras menutup hatinya.
Ia berkata pada dirinya sendiri, aku tidak akan jatuh cinta lagi. Hari demi hari, Alia mulai menyadari bahwa Arga berbeda. Perhatiannya tidak berlebihan, tetapi konsisten. Ia tidak pernah marah ketika ditolak, tidak pernah mengeluh ketika diabaikan. Alia yang semula dingin mulai luluh sedikit demi sedikit. Senyuman Arga, cara bicaranya yang tenang, dan kesabarannya membuat hati Alia goyah. Meski ia tidak mengakuinya, hatinya mulai berdebar ketika berdekatan dengan Arga. Namun setiap kali perasaan itu muncul, ingatan tentang Raka kembali menghantui. Alia takut. Ia merasa jika terlalu percaya, ia akan jatuh ke lubang yang sama. Arga seolah mengerti ketakutan itu. Ia tidak pernah mendesak Alia untuk membuka hati. Ia hanya terus menunjukkan kesungguhan dengan caranya sendiri. Dalam diam, Alia mulai menunggu kehadiran Arga. Ia mulai merasa nyaman dengan keberadaan pria itu, meski mulutnya tetap keras menolak. Tembok yang ia bangun untuk melindungi diri perlahan mulai retak. Hatinya yang membeku sedikit demi sedikit mencair. Selama ini, Alia mengira Arga hanyalah pria sederhana seperti dirinya. Namun suatu hari, ia secara tidak sengaja mengetahui kebenaran, Arga adalah pengusaha muda sukses dengan kekayaan yang luar biasa. Bahkan, jauh lebih kaya daripada Raka. Alia terkejut, jantungnya berdegup kencang, bukan karena kagum, melainkan takut. Kenyataan itu membuat ingatannya kembali pada luka lama, pria kaya yang meninggalkannya demi wanita lain. Ketika Alia mulai menjauh, Arga segera menyadari perubahan sikapnya. Ia lalu menjelaskan dengan jujur bahwa ia memang kaya, tetapi itu bukan alasan ia mendekati Alia. Arga jatuh cinta pada ketulusan Alia, bukan pada apa yang ia miliki. Arga membuktikan ucapannya dengan tindakan. Ia tetap sederhana di depan Alia, tidak pernah pamer, dan tidak pernah menjanjikan sesuatu yang berlebihan. Ia hanya ingin Alia percaya bahwa cintanya nyata. Perlahan, Alia melihat kesungguhan itu. Tidak ada tanda-tanda bahwa Arga sama seperti Raka. Ia benar-benar tulus. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alia mulai merasa aman membuka hatinya lagi. Alia akhirnya berani menerima cinta Arga. Ia sadar, tidak semua laki-laki sama. Cinta sejati bisa datang dari arah yang tak terduga, bahkan setelah luka yang mendalam. Bersama Arga, Alia belajar menyembuhkan dirinya. Ia tidak lagi takut, karena tahu pria itu tidak akan pergi hanya karena status atau godaan orang lain. Masa lalu memang meninggalkan luka, tetapi bersama Arga, luka itu perlahan sembuh. Alia menemukan kebahagiaan yang jauh lebih indah daripada yang pernah ia bayangkan. Suatu hari, tanpa sengaja Alia dan Arga bertemu dengan Raka. Mantan kekasihnya itu tampak terkejut melihat Alia yang kini bahagia bersama pria yang jauh lebih sukses darinya. Raka hanya bisa menatap dengan penyesalan, sementara Alia tersenyum tenang. Ia tidak lagi menyimpan dendam. Semua sudah berlalu, dan kini ia benar-benar merdeka dari rasa sakit. Dari luka terdalam, Alia menemukan cinta sejatinya. Ia belajar bahwa tidak semua laki-laki sama, dan ketulusan masih ada di dunia ini. Kehilangan membuatnya hancur, tapi cinta yang tulus membuatnya bangkit kembali. Pada akhirnya, bahagia bukan soal siapa yang datang lebih dulu, tapi siapa yang bertahan hingga akhir. Inilah akhir dari sebuah kisah, bahwa setelah badai, selalu ada pelangi. Kalau kalian suka dengan kisah ini, jangan lupa tekan tombol like, tinggalkan komentar kalian di bawah tentang bagian mana yang paling bikin baper, dan share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya di channel Gemi Telling. Dukung terus channel ini, karena masih banyak kisah cinta penuh drama dan kejutan yang siap menghibur kalian. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.